Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah, Tuhanlah yang pantas dipuji. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita semua akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Hari ini kita berada pada hari pertama bulan Ramadan. Hampir semua kita hafal ayat tentang perintah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah memberikan kabar gembira, dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Banyak panggilan dalam Al-Quran. Misalnya ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nabi, wahai para nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya bunayya. Jadi itu ada beberapa panggilan dalam Al-Quran. Untuk Ramadan ini seakan-akan Allah memberitahu, hai wahai orang yang beriman, siapa saja, laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat jelata, berpangkat atau tidak berpangkat, ayo, kata Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa ini juga pernah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat-ayat tentang puasa yang dimulai dari Al-Baqarah 183 sampai ke 187 itu punya rangkaian penjelasan tentang berpuasa. Di 183 ini Allah inginkan orang-orang berpuasa itu supaya menjadi orang bertakwa secara personal. Maka Allah memulai ayatnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Menurut tafsir Al-Misbah oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, diwajibkan itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif. Kalimat pasif, Allah berharap supaya yang melakukannya aktif. Kitalah yang harus aktif. Kitalah yang tadi pagi bangun sahur. Kitalah yang menjaga waktu kapan imsak. Kitalah yang aktif sesudah itu mengambil wudhu. Kitalah yang sesudah itu aktif melaksanakan salat sunat fajar, melangkah ke masjid. Kitalah yang juga aktif bahwa Ramadan ini bulan pendidikan. Kurikulumnya sudah diatur oleh Allah. Pengajarnya langsung Allah dan Rasul. Belajar dengan Allah dan Rasul secara daring. Lalu kemudian pengurus masjid mengundang para ulama, para penceramah, para da'i belajar secara luring. Dan ini disiapkan oleh Allah. Bagaimana senangnya kita belajar langsung dengan Allah dan Rasul. Kita sendiri yang aktif. Untuk apa? Secara personal ibadah yang kita lakukan supaya menjadi orang yang takwa.
Semua ibadah, semua kebaikan yang kita lakukan itu diinginkan menjadi takwa. Misalnya, coba kita lihat di Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada lagi keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib. Dia yakin ada surga dan neraka. Dia yakin kepada pahala. Dia yakin apa yang akan diberikan oleh Allah yang secara gaib. Dia yakin malaikat mencatat amal-amal baik dan keburukan-keburukan. Itu orang takwa. Wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat itu orang takwa. Maka orang-orang takwa yang keluar di jalan Allah selesai salat, itu Allah mudahkan. Dia keluar di jalan Allah dengan penuh takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat 2 dan 3. Siapa yang keluar di jalan Allah dengan takwa, Allah akan berikan kemudahan dan berikan rezeki tidak diduga dari mana datangnya semula. Orang-orang bersedekah itu orang takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, dia infakkan. Itu orang takwa. Jadi kita, bibir kita kering, wajah kita lusuh, muka kita pucat, tujuannya untuk takwa. Naik haji, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu menuju ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang naik haji memakai pakaian ihram hanya 2 potong bagi laki-laki, mukanya pucat, pakaiannya lusuh, penuh dengan debu, tapi tujuannya, bekalnya adalah bekal takwa. Secara personal kita ingin dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang takwa. Tujuan yang kedua, apakah cukup takwa secara personal? Belum, sidang jemaah yang mulia. Coba kita lihat di akhir ayat 187 surah Al-Baqarah. Setelah Allah jelaskan kewajiban, siapa-siapa yang tidak boleh berpuasa diganti di hari lain. Siapa yang mau berdoa, Allah sangat dekat dengan orang itu. Tidak boleh campur suami istri di siang hari. Terus dijelaskan. Lalu kemudian di akhir Al-Baqarah 187 Allah berfirman supaya ada peningkatan ketakwaan secara sosial, tidak hanya cukup secara personal. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Di sini Allah memakai kalimat mereka. Tidak cukup kita sendiri, kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, satu kampung kita, seluruh umat muslim. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya dalam keadaan lapar. Maka puasa mendidik. Oh legenya legodi. Akhirnya dia memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah takwa secara sosial. Tidak cukup kita salat tarawih, salat malam, salat duha, salat sunat fajar, salat rawatib, salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, menjaga salat 5 waktu. Itu takwa secara personal. Tidak cukup kalau kita tidak baik meningkatkan takwa secara sosial. Ada orang puasanya rajin, tambah puasa 6, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid,
salatnya rajin, tapi dengan orang tuanya dia durhaka. Orang ini belum sempurna ketakwaannya, karena dia hanya cukup secara personal, belum takwa secara sosial. Maka orang-orang berpuasa itu juga takwa secara sosial, membagikan makanan, mengundang orang lain berbuka. Kata Rasulullah, siapa yang mengundang orang lain berbuka, pahala orang yang diundang itu penuh kepada si pengundang. Sementara yang diundang berbuka puasa sedikit pun tidak berkurang pahalanya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Takut nanti nggak mau diundang buka puasa karena takut hilang pahala. Tidak, tapi sepengundang itu yang begitu banyak diberikan oleh Allah pahalanya. Kaum muslimin yang mulia, terakhir yang ketiga, selain ketakwaan personal, ketakwaan sosial, berpuasa adalah untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Coba dilihat di akhir surat, di akhir ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan orang-orang berpuasa yang sudah mencukupkannya, berhati-hati dia dari awal sampai bilangan terakhir, dia berpuasa dengan baik karena iman mengharap ridha Allah, nanti akan timbul rasa syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu, kata Allah, mencukupkan bilangan puasamu. Jadi puasa itu kalau di dalam bulan Hijriah itu bulan yang ada 29-30. Jadi puasa itu beda dengan apa? Bulan-bulan Hijriah beda dengan bulan-bulan di tahun Masehi. Kalau di tahun Masehi itu bulannya ada 28. Ini biasanya di bulan Februari. Ada 29 Februari juga, tapi ini dapatnya 4 tahun sekali. Nah, jadi untung yang lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Yang lain tuh hilang. Nah, dia muncul 4 tahun sekali. Kemudian di bulan-bulan Masehi itu ada tanggal 30 dan ada tanggal 31. Beda dengan bulan-bulan Hijriah, dia yang ada cuman 29. Jadi ini kita berpuasa, kemarin serentak diumumkan. Kenapa? Karena bulan sudah di atas 5 derajat, di atas ufuk, sehingga tidak ada perbedaan. Nah, nanti hari raya baru ada yang beda, karena itu bulan di atas 1 derajat. Kalau dilihat dengan mata telanjang nggak nampak, maka kalau terlindung awan, kata Rasulullah, cukupkan 30 hari. Tapi bagi yang hisab, dia sudah yakin di atas 1 derajat, sudah berganti bulan, sudah berganti hari, maka dia berhari raya. Ya, jadi dua-duanya punya dalil. Yang nggak boleh adalah kalau ada yang nanya, "Pajang puasa yang ideh telat, lon yang telat mentong. Pajang nurul raya yang ideh bagah, lon yang bagah mentong." Itu nggak boleh. Jadi kita kalau beribadah itu punya dasar, punya keyakinan yang ada 29-30. Nggak ada berpuasa itu 28 hari, nggak ada berpuasa itu 31 hari. Yang ada adalah 29-30. Maka kata Allah, cukupkanlah bilangan puasamu. Walitukmilul iddata, baik itu 29 maupun 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nanti kalau udah selesai, bertakbirlah kepada Allah atas nikmat, atas petunjuknya, atas semua anugerah, atas ampunan, atas rahmat, dan bertakbir kepada Allah. Semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Kita bersyukur tahun ini dapat kembali bertemu Ramadan. Celakalah orang-orang yang dulu di bulan Rajab dia maksiat. Celakalah yang dulu orang-orang di bulan Sya'ban masih menyambung maksiat. Ramadan datang dia tidak sempat ampun dosa. Celakalah, kata Rasulullah.
Karena umur ini tidak tahu dan tidak tentu sidang jamaah yang mulia. Ada orang-orang yang sedang sombong, ternyata kain kafannya sudah disimpan oleh panitia fardu kifayah. Ada orang sedang mengejar-ngejar dunia, tahu-tahu dia meninggal dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah, Ramadan ini kita bisa hadir ke masjid, kita salat di belakang imam. Takutlah nanti suatu saat kita akan disalatkan di depan imam. Jangan takut sandal kita hilang di masjid. Yang paling kita takut adalah sandal kita nggak pernah pergi ke masjid. Apa hubungannya dengan sandal, Ustaz? Kata Rasulullah, suara sandal Bilal. Bilal bin Rabah itu sandalnya sederhana, tapi langkah kakinya terdengar di masjid. Maka didengar, langkah kakinya didengar oleh Rasulullah di surga, karena kakinya selalu melangkah ke masjid. Ini ada orang takut ke masjid, takut hilang sandal, sandalnya nggak pernah ke masjid, dia nggak ikut ke masjid karena patuh sama sandal. Maka kita bersyukur kepada Allah, diberikan kekuatan, diberikan keimanan. Jangan sombong. Mari kita sujud, mari kita bersyukur, mari kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbir orang yang berpuasa. Beda takbir orang yang berperang. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, musuh sudah di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir orang berperang. Ada juga takbir orang demon, yang datang takbir Allahu Akbar, yang sambut polisi, polisi pun takbir Allahu Akbar. Dua-duanya takbir tapi demon. Tapi kita ini takbir karena mendapat petunjuk Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.